Shalom, shalom. Hari ini saya segar sekali didampingi bapak-bapak yang sangat dibanggakan di hari Bapak diperingati bersama di seluruh dunia. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan, bapak-bapak ya. Saya semakin merasakan semakin hari semakin tua ini. Bukan hanya bapak tapi opa juga saudara, sebagai grandfather. Saudara sekalian, kita bersyukur atas kasih-Nya. Saudara, kita bawa satu bagian lagi. Kita sedang mempelajari kisah para rasul. Hari ini sampai pada pasal yang ke-20 saudara. Saya harus cepat sekali. Diangkat satu tema dari teks ini, saya memberikan satu tema pertobatan yang mempengaruhi kehidupan saudara. Saudara sekalian, kita melihat dari pasal 20 ini ayat 1 sampai ke 3, ini kita sudah tahu bahwa Paulus sudah melayani 3 tahun di kota Efesus, di Efesus, jemaat Efesus. Dan pada waktu dia ada di Miletus, dia siap untuk pergi ke Yerusalem saudara. Di pasal 20 ayat 1 dan 3, ini sebuah perjalanan Paulus yang nantinya akan ke Yerusalem. Saudara, kita baru saja melihat bahwa teks yang lalu di Efesus kita melihat saudara terjadi kekacauan. Baru saja kita menyaksikan bagaimana terjadi huru-hara dikatakan di pasal sebelumnya saudara. Dan setelah reda saudara, setelah tenang, Paulus memanggil murid-muridnya, memanggil umatnya dan menghibur, menguatkan mereka. Saya yakin Tuhan di dalam pemeliharaan setiap gereja, setiap umatnya itu selalu sempurna adanya. Itu pemeliharaan Tuhan saudara. Dan saya yakin saudara dan saya mengalami bersama. Tetapi hidup itu tidak selalu lancar saudara. Tidak selalu smooth jalannya saudara. Orang yang mengikuti Yesus tidak selalu hidupnya lancar, aman, damai. Karena kita ada dalam dunia yang kacau, dunia yang berdosa, yang dikatakan dunia yang penuh huru-hara, saudara-saudara. Saudara, Paulus sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai rasul, dia dipanggil untuk menggembalakan jemaat, menguatkan umat. Dan kita lihat saudara-saudara, setelah itu Paulus berangkat ke Makedonia, saudara. Dan di pasal ke-20 ayat 4 dan 5 ini saudara-saudara, di situ dikatakan banyak orang, banyak nama-nama dicatat di sana saudara. Ini kemungkinan besar adalah representasi, perwakilan-perwakilan dari gereja, dari jemaat non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita bertanya saudara, mengapa Paulus hendak ke Yerusalem hari itu saudara? Kenapa Paulus akan pergi ke Yerusalem? Saudara, kalau memperhatikan kitab atau surat Roma pasal 15, yaitu dalam konteks di sini, yaitu Paulus akan di sana sedang mempersiapkan sebuah persembahan yang akan diberikan kepada umat Allah di Yerusalem, khususnya yang sedang mengalami kesulitan, saudara. Jadi saat itu, saudara-saudara, waktu Injil itu diberitakan dari Yerusalem, diberitakan berasal dari orang-orang Yahudi dan sampai kepada orang-orang yang non-Yahudi. Sekarang orang yang non-Yahudi ini diajak oleh Paulus untuk menjadi berkat bagi Yerusalem, umat Allah, orang-orang Yahudi di sana, saudara. Nah, saudara-saudara, ini panggilan Paulus, saudara. Panggilan seorang hamba yang rindu selalu menjadi berkat. Rindu selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sedang membutuhkan, saudara. Dan kalau kita melihat ayat 7 sampai ayat yang ke-12, nah, di ayat 7 sampai 12 ini ada kisah yang menarik, saudara-saudara. Di mana Lukas, penulis daripada kisah para rasul ini, saudara, menceritakan apa yang terjadi pada pelayanan dan apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Ada sedikit nuansa humor, saudara, karena kita bertemu dengan nama Eutikus yang dengar khotbah, dia duduk di jendela di lantai yang ketiga, dan waktu itu ngantuk-ngantuk, saudara, dia jatuh.
Makanya saya selalu berdoa di gereja jangan sampai ada yang ngantuk-ngantuk dan jatuh. Ini nuansa humor ya, oleh Lukas dimasukkan, saudara. Kemungkinan kita berpikir, banyak penafsir kata Paulus itu pengkhotbah bukan yang berapi-api, saudara. Kalau khotbah ngantuk kan, saudara. Itu Paulus, saudara. Saudara, kemungkinan besar itu yang terjadi sehingga Eutikus ngantuk, saudara. Tetapi saudara, ini dikatakan di malam hari, saudara. Pasang lampu, belum ada listrik, dulu pakai lilin. Nah, saudara bayangkan, saudara, asapnya lilin itu bahkan juga kalau semakin penuh ruangan itu semakin kurang oksigennya dan bisa saja ngantuk jatuh. Betul enggak? Kemungkinan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kisah ini sengaja ditulis oleh penulis, saudara-saudara, ada maksudnya. Karena ada satu penekanan bahwa ketika Eutikus jatuh dan mati di situ, Paulus di sana dikatakan dia datang ke situ dan berkata jangan ribut, diam semua, dan dia merebahkan dirinya dan terjadi sebuah mujizat. Ini dikatakan di tengah-tengah kelemahan manusia, di tengah-tengah kengantuan, di tengah-tengah kematian, mujizat Allah yang dinyatakan di dalam teks ini ingin menunjukkan, saudara, kepada saudara dan saya yang kita menerima daripada surat ini, saudara, betapa dahsyatnya kuasa daripada Allah yang dinyatakan di dalam pelayanan, yang dinyatakan di dalam Injil itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sini, saudara-saudara, ada suatu hal yang ingin Tuhan nyatakan di dalam perjalanan Rasul Paulus. Di tengah-tengah suka dan duka, di tengah-tengah keadaan yang tidak selalu lancar, ada penyertaan, ada mujizat anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kebangkitan di sana, saudara. Saudara, di ayat yang ke-13 sampai 17, saudara, kita bertemu satu kalimat di ayat 17, saudara perhatikan di sana, saudara. Ketika itu Paulus memanggil semua orang dan dari ke Miletus itu untuk apa, saudara-saudara? Untuk memberikan pesan. Saudara-saudara, ini pesan yang mengharukan. Ini pidato, ini farewell speech. Ungkapan pidatonya dan ungkapan kalimat-kalimatnya itu mengharukan. Kalau saudara membaca nanti mulai dari ayat yang ke-18 di sana. Saudara, kita tahu Paulus melewati Efesus kemungkinan besar, saudara-saudara, karena memang Paulus ingin cepat tiba di Yerusalem, saudara. Kembali kita ingat, saudara, Efesus pada saat itu sedang terjadi huru-hara, saudara. Minggu yang lalu kita kebaktian di sini sedikit tegang karena di tanah air terjadi banyak sekali yang kita saksikan dari berita, saudara. Dan kita melihat juga pada waktu itu bisa kita bayangkan bagaimana Efesus yang dikatakan kacau, yang dikatakan penuh huru-hara. Ketika itu, saudara, Paulus memanggil para penatua karena Paulus ingin dan rindu berbicara kepada para penatua. Apa yang dia sampaikan, saudara-saudara, mengharukan sekali. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-18, kita memperhatikan ayat yang ke-18. Saudara, ini pidato yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh saudara kita Paulus kepada jemaat, kepada para penatua yang ada. Saudara, kita memperhatikan ada beberapa hal yang kita akan saksikan, saudara, di sana. Ketika Paulus bertemu dengan jemaat di sana, ketika dia ingin membawa seluruh persembahan ke Yerusalem, bahkan dikatakan disinggung di situ, di sanalah dia akan menyerahkan nyawanya dan mati. Saudara, dan memang terjadi, saudara. Ini bukan hanya sebagai perpisahan yang sekedar ngomong, tetapi Paulus sudah menyadari dia waktunya sudah dekat sekali. Dan kita kalau menyaksikan bagaimana biografi pada Paulus, kita bisa melihat, saudara-saudara, dia pada saat itu mati di dalam pelayanannya, saudara. Saudara, saya memberikan ringkasan beberapa hal dari apa yang kita baca tadi. Semua ini bertolak dari latar belakangnya dengan pertobatan hidupnya, saudara. Saudara, kalau membaca ayat di mana kita memperhatikan, saudara, di waktu kita memperhatikan satu kata yaitu tetapi sekarang sebagai tawanan roh dikatakan.
Kalau sudah memperhatikan kalimat sebagai tawanan roh, itu artinya saudara-saudara, ketika dia pergi ke Yerusalem, dia tahu apa yang akan terjadi di sana. Di situ, saudara, tawanan ini menunjukkan yaitu dorongan Roh Kudus. Seorang hamba yang didorong oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus ini membawa Paulus untuk ke Yerusalem. Dan Roh Kudus ini juga sudah mengingatkan sebelum terjadi apa yang akan dialami oleh Paulus, sudah diingatkan bahwa penjara dan sengsara akan dihadapi olehmu. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya tahu itu tempat yang bahaya, kalau kita tahu bahwa ia akan ditangkap di sana, dia akan boleh dikatakan dipenjarakan dengan sengsara itu, saudara. Saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, mau nggak pergi ke sana? Roh Kudus sudah memberitahukan, saudara. Dan yang pasti di sini ketika hambanya Paulus ini pergi, itu karena dikatakan sebagai tawanan roh. Dia pergi karena dia disuruh, dia diperintahkan untuk pergi ke Yerusalem. Saudara-saudara, diberitahu hal ini, saudara-saudara, sengsara dan penderitaan itu tidak menghalangi hati daripada seorang hamba, saudara. Paulus dengan ketegaran hati dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Sampai sedemikian satu pernyataan yang kita melihat betapa kuat tekad dan komitmen seorang hamba Tuhan di tengah-tengah Alkitab yang kita saksikan. Sehingga tidak heran Paulus menulis 13 surat yang begitu dalam memberkati gereja dari sepanjang abad, sepanjang masa. Saudara-saudara, walaupun resiko yang besar, tetapi dia tetap komitmen di dalam pelayanan itu. Saudara-saudara, kita saat ini dalam kondisi baik dan sejahtera. Tapi seandainya suatu saat Tuhan izinkan ada sengsara, apakah kita mau tetap percaya dan ikut Tuhan? Apakah kita tetap setia, saudara? Saudara, Paulus juga dikatakan di sana, ketika dia berada di jemaat itu, dia menyatakan Injil Tuhan secara utuh. Dan dikatakan di sana, dia tidak berhutang darah sama sekali. Di beberapa ayat tadi, saudara-saudara, itu kita bisa melihat bagaimana gambaran daripada Yehezkiel 33 ketika dikatakan, diceritakan di sana ada orang berdosa yang tidak mau bertobat, saudara. Tapi dipanggil untuk menyampaikan. Saudara, sebagai seorang hamba ketika melihat saudara, ketika melihat orang berbuat dosa, Paulus katakan, aku sampaikan, aku ingatkan kepada Injil yang utuh itu. Saudara-saudara, dan Paulus di sini menggunakan kata aku tidak berhutang karena dia sudah menyampaikan. Dan dikatakan kalau dia tetap berbuat dosa, aku bersih dari darah itu. Orang ini akan tertimpa darahnya sendiri. Saudara, Paulus mempunyai panggilan amanat agung bahwa aku selama hidup ini untuk menjelaskan Injil anugerah Allah, untuk disampaikan kepada dunia ini dengan penuh air mata, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ayat yang ada di dalam ayat 28 di sana, maka Paulus memberikan sebuah pesan, saudara. Yaitu jagalah dirimu, jagalah kawanan domba. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, menjadi penatua untuk menggembalakan jemaat yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat berikutnya, saudara-saudara, karena serigala-serigala, saudara, di dalam dunia ini, di dalam setiap kehidupan gereja Tuhan, menghadapi serigala-serigala. Dan kita bisa melihat bagaimana Paulus itu di dalam saat kita menyaksikan panggilan hidupnya, ini sungguh menggugah hati kita, saudara. Ini bertolak dari pertobatan itu. Saudara, perhatikan ringkasan yang ada di dalam slide ini. Saudara, pertobatan yang mempengaruhi kehidupan itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata.
Saudara, kita tahu apa hubungannya pertobatan Paulus dengan kehidupannya, dengan pengajarannya, dengan pelayanannya. Saudara, di dalam kisah para rasul ini berkali-kali berulang-ulang diungkapkan pengalaman daripada pertobatan Paulus, baik dari pasal 9, pasal 22 maupun pasal 26, Saudara. 3 kali, Saudara, pertobatan Paulus dicatat dalam satu kitab saja, Saudara. Belum lagi dalam kitab yang lain, di dalam kitab surat Galatia, di dalam surat Roma, di dalam surat Filipi, kita bisa melihat bagaimana Paulus menceritakan pertobatan hidupnya, Saudara. Rupanya inilah yang menjadi dasar pengajaran dan kehidupan pelayanan sebagai hamba, Saudara. Kita masih ingat, masih hangat sekali, saudara-saudara. Dan hari ini bukan sebuah kebetulan di peringatan Hari Bapa, Saudara. Bisa mengingat bagaimana pengalaman pertobatan kita di hadapan Tuhan. Paulus pernah mengalami satu pengalaman yang spektakuler ketika dia melihat sinar itu, sinar yang kuat melampaui matahari, Saudara. Menyilaukan sekali sehingga membuat matanya buta, Saudara. Ketika dia tersungkur, dia mendengarkan suara dari Tuhan yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Yang mengherankan, Paulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia memakai satu kalimat, satu kata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Saudara, ini kesadaran dan ini merupakan karya dan pekerjaan jamahan roh itu sendiri yang menawan dia. Ini tangan Tuhan, ini pengalaman yang dialami secara pribadi, Saudara. Perjumpaannya dengan Tuhan, Saudara. Kita bisa melihat bagaimana Paulus itu ketika menganiaya jemaat, ketika hidup di dalam kejahatannya, Saudara. Dia bukan orang ateis, tidak. Paulus bukan ateis, dia orang yang mengenal hukum Taurat, dia tahu tentang teis, tentang Tuhan, tetapi pemahamannya tentang pengalamannya hidup di dalam pertobatan, di dalam Kristus Yesus. Dan satu ayat yang dicatat di dalam pasal 26, kalau saudara memperhatikan di ayat 14 dikatakan di sana, "Sukar kamu menendang ke gala rangsang." Apa maksudnya gala rangsang? Gala rangsang itu semacam bola yang terbuat dari duri. Kalau orang menendang bola yang terbuat duri, bukan bolanya yang rusak, tapi kakinya yang akan rusak dan luka. Ini yang Tuhan berikan, tantangan Tuhan berikan kepada Paulus, saudara. Seringkali kita mengalami, saudara-saudara, sampai kapan kita bertobat, saudara? Apakah sampai kita tidak bisa apa-apa lagi? Kemarin saya pada waktu melayani perkunjungan pastoral, ada seorang ibu dia berkata, "Om Joni, saya sudah nggak bisa apa-apa. Saya menyerah. Saya mau sungguh-sungguh percaya Tuhan." Saudara, kadangkala kita harus mengalami sampai seperti itu. Pengalaman Paulus ini, saudara-saudara, ada pengalaman pertobatan yang beres. Pertobatan yang penuh, pertobatan yang total, yang mempengaruhi semua kehidupan sebagai pelayan Tuhan. Saudara, jelas ini karena kasih karunia Tuhan, tadi dikatakan karena firman anugerahnya dikatakan. Saudara dan saya ini boleh ada di dalam Kristus karena anugerahnya, saudara-saudara. Saudara, hidup kita di dalam dunia yang sementara ini, saudara-saudara. Saudara dan saya generasi ganti generasi. Dulu saya punya anak masih kecil, hari Bapak itu kita bisa bayangkan. Sekarang saya sudah naik lagi, pangkat saya sudah grandfather. Sebagai seorang opa. Kalau telepon, video call, hatinya sejuk ketika cucu, "Kungkung, kungkung, how are you?" Waduh, sejuk. Tapi Alkitab katakan hidup ini akan dilalui dengan cepat. Saudara, sementara hidup itu membosankan, banyak orang berkata bosan sekarang hidup. Kata kitab pengkhotbah katakan bosan, sia-sia. Saudara dan saya dulu waktu pertama pergi Australia, pindah ke sini, tiap hari mungkin kita kalau pergi ke Darling Harbour, pergi ke Opera House, pergi ke Harbour Bridge, wah,
Anak kita senang sekali, teriak-teriak, Brady pergi lagi. Tapi sekarang saya sudah gede-gede, anak-anak saya ajak, yuk kita ngopi deket-deket city. Bosen deh. Kalau kita udah berkali-kali bosen, betul nggak sudah? Bosen. Kita pengkhotbah katakan, ya itu pagi malam, matahari terbit, matahari tenggelam, bosan saudara-saudara. Apa arti hidupnya? Dikatakan sia-sia, saudara. Bagi saudara yang sudah masuk ke fase hidup di usia 50 ke atas, saudara sudah merasakan sekarang. Itu ada orang tua, papa mama waktu anak-anak sudah menikah senang sekali. Tiap weekend dinner bersama. 3 anak laki, 3 menantu perempuan. Papanya tersentuh, dia ngomong kepada sang istri, mama, yuk kita semua simpanan kita, harta kita bagikan ke 3 anak kita. Ya semua dibagikan. Setelah dibagikan, tiap weekend nggak ada yang datang lagi. Wah, dia sedih, kecewa. Dia curhat kepada temannya. Temannya berkata, ada apa kok sedih? Iya, anak saya dulu waktu belum saya bagi uang saya, harta saya, warisan saya, tiap minggu datang. Tapi sekarang setelah dibagi nggak datang. Oh gampang, saya mau ke Amerika ya. Nanti saya akan tulis surat ke kamu. Nanti saya akan tulis, saya senang sampai Amerika, saya sudah lihat kota Amerika, saya sudah di sini, semuanya aman, damai, dan saya akan kasih satu catatan yang penting. Omong-omong, uang yang kamu titipkan kepadaku, $5 juta US, mau diapakan? Ini saya tulis di postcard, nggak masuk amplop, nanti setelah kamu baca, taruh di meja tamu. 3 anak kebetulan sedang datang, lihat, dia baca. $5 juta US yang dititipkan mau diapai. Tiap weekend berikutnya datang lagi semua. Fase itu akan kita lewati. Orang berkata dan kita melihat saudara, generasi ke generasi berikutnya saudara, masa depan kita dilupakan. Jangankan masa depan lalu, masa depan kita saudara. Maka banyak orang tua hari ini harus sadar saudara-saudara, kita semakin tua bukan semakin indah hidupnya. Belum tentu. Belum pasti. Saudara, kita nggak bisa memimpikan seperti itu. Hidup kita ini saudara-saudara, generasi ke generasi terjadi saudara, masa depan kita saudara, itu bisa dilupakan saudara. Tidak ada, saya berkali-kali kenapa sekarang banyak di antara orang-orang Kristen yang kalau mati minta dikremasi. Saya tanya, kenapa harus kremasi? Praktis om. Oh ya, bagus. Ada yang bapak-bapak senior bilang, sudah kasih pesan, Pak, saya nanti dikremasi aja. Waktu dia meninggal saya langsung sampaikan ke anak-anak, dulu ibumu minta dikremasikan. Alasannya praktis. Tapi ada senior yang mengatakan, Pak, zaman sekarang itu saya tahu. Anak punya kesibukan, cucu punya kesibukan. Jarang sekali anak cucu yang merawat kuburan, jarang. Kalau di Indonesia itu ada tukang kebun, kuburan itu dibayar untuk merawat sudah. Di sini nggak ada begitu. Sudah, saya dikremasikan. Saya membayangkan sudah. Ini yang akan terjadi. Tapi bersyukur saudara-saudara kita melihat pengalaman kehidupan di dalam Kristus. Ketika seorang ada di dalam Kristus, dia bersama dengan Kristus, dia hidup di dalam kekekalan. Dia datang ke dalam dunia, Yesus mau rela mati di atas kayu salib. Yesus mau membawa hidup kita kembali di dalam kehidupan Allah Tritunggal. Kita ada di dalam kekekalan saudara-saudara. Saudara dan saya mungkin cita-cita kita belum tercapai, nggak apa-apa saudara-saudara.
Mungkin kita sudah di usia yang seperti ini, kita yang impikan pada waktu itu, kita hari ini sudah kehabisan waktu, cepat sekali berlalu, saudara-saudara. Gak apa-apa, karena kita ada di dalam Kristus yang Tuhan inginkan kita lakukan. Pengalaman kehidupan pertobatan kita itu mempengaruhi hidup kita, membawa dampak, saudara-saudara. Dan ini kita saksikan bagaimana Rasul Paulus memberikan dampak yang luar biasa sekali, saudara. Kalau sudah membaca bagian teks pasal 20 ini, kita bisa melihat kisah para rasul ini, bagaimana kehidupan Paulus itu luar biasa sekali. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi, saudara-saudara, di sana kita bisa melihat inilah Rasul Paulus. Ketika dia menawarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ketika dia melayani orang-orang yang belum ada di dalam Tuhan, ketika dia membawa keselamatan, pengampunan dosa dan hidup kekal, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan Tuhan sebagai juru selamat, hidup kekal ini yang dimilikinya, ini mempengaruhi hubungan kehidupan dengan kehidupan pelayanannya. Saudara sekalian, itu berdampak. Kenapa? Salah satu yang kita lihat itu kerendahan hati. Paulus itu dikatakan rasul yang saya lihat rasul yang rendah hati. 13 tulisan surat. Pendeta yang sangat berhasil. Tetapi kita melihat suratnya selalu diawali dengan kata aku doulos. Aku hamba, aku budak Kristus Tuhan. Saudara sekalian, seringkali kita menyaksikan kalimat-kalimat ini di setiap suratnya, saudara. Dia mengatakan aku doulos. Menyaksikan kerendahan hatinya. Bahkan dia katakan aku hamba yang hina, aku rasul yang hina, yang tidak layak. Dan dia seringkali memakai bukan hanya tidak sebagai rasul yang hina di antara para rasul dikatakan, tetapi dia memakai satu kalimat rasul yang hina di antara orang-orang kudus masuk kepada satu wilayah di antara jemaat Tuhan. Dia mengakui dia orang yang hina, saudara-saudara. Bukan hanya kepada orang-orang yang berdosa, karena aku orang yang paling berdosa. Saudara bisa membayangkan bagaimana kerendahan seorang hamba, saudara. Saudara, panggilan pelayanan sebagai hamba, doulos, ini adalah panggilan saudara dan saya, saudara. Kadang-kadang saudara dan saya yang melayani sebagai majelis, sebagai pemimpin di manajemen dimanapun saudara, kita anggap itu sebagai profesi kita. Itu sebagai jabatan yang begitu tinggi sekali. Ya, itu karunia Tuhan. Tuhan memberikan jabatan suci. Tetapi kalau kita melihat esensi panggilan itu sebagai hamba, sebagai pelayan, saudara. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana Paulus di sana, saudara, dikatakan penuh air mata, saudara-saudara. Mencucurkan air mata. Ini bukan Paulus yang cengeng, tidak, saudara. Paulus bukan orang yang cengeng, dia orang yang tegar, orang yang kuat, saudara-saudara. Paulus pernah diingatkan kalau kamu pergi ke Yerusalem akan menghadapi penjara dan sengsara di sana. Dia pergi, dia enggak cengeng, dia enggak mengasihani dirinya. Dia mengangisi. Apa artinya menangisi? Menangisi ini selalu dikaitkan bagaimana cintanya, kasihnya kepada umat, kepada orang-orang yang ada di sekeliling, kepada dunia yang berdosa itu. Dia mengasihi, dia cinta karena mereka, dia rindu sekali supaya ini boleh terjadi karunia Tuhan atas setiap orang, saudara. Maka kalau di dalam perjanjian lama itu ada seorang nabi yang dikatakan rabi, nabi yang meratap, yang menangisi, nabi yang penuh dengan ratapan, yaitu Yeremia. Dan saya setuju sekali, banyak penulis, banyak penafsir Alkitab di dalam perjanjian baru, rasul yang menangis, yang banyak air mata adalah Paulus di antara rasul-rasul yang lain. Hamba yang menunjukkan betapa besar kasihnya kepada orang-orang yang dilayani. Saudara sekalian, Paulus bergumul mendoakan umat Tuhan.
Bergumul mendoakan bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, yang menerima janji Tuhan, yang menerima Taurat Tuhan, yang menerima nabi-nabi Tuhan, yang menjadi bapak-bapak leluhur untuk menurunkan Mesias. Justru mereka yang menolak Kristus. Kita melihat hati Paulus yang penuh kasih, penuh air mata. Saudara, boleh dikatakan di sini kalau kita memperhatikan ayat-ayat tadi, ayat 33 sampai 35. Paulus memiliki kesungguhan hati dia. Dia hidup bukan egois, saudara. Sebagai hamba bukan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Maka ada satu statement yang terkenal yang di ayat 35 dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Seringkali saudara dan saya berbahagia karena menerima bukan memberi. Prinsip pelayanan Paulus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan poin yang terakhir ini saudara-saudara, sebagai hamba yang tidak pernah setengah-setengah, hamba yang sepenuh hati dari kota ke kota, dari tempat ke tempat, dia tidak pernah menghiraukan nyawanya sedikit pun. Ini wujud daripada ketaatan. Ketaatan pada Tuhan. Ketaatan ini adalah ekspresi, pernyataan, perwujudan dari seorang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 15 itu dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan yang berasal dari berakar, yang bersumber kepada kasih itu, saudara-saudara, bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena kekayaan warisan. Mengasihi ini fundamental, sangat kuat sekali. Saudara, bahkan kita bisa melihat, saudara dan saya ini hidup karena kasih Tuhan semata-mata. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di hari Bapa ini marilah kita ingat kasih Tuhan itu. Kasih ini juga yang akan melenyapkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, saudara. Saudara, izinkan saya bertanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak takut apa hari ini, saudara? Ada buku yang mengatakan kita ini manusia takut dihukum. Ya, hukuman itu menakutkan. Yang kedua, orang yang takut tidak dicintai. Sebagai orang tua kita takut sekali kalau tidak dicintai pasangan kita ataupun anak-anak kita. Orang di dunia secara umum sekarang takut miskin karena miskin itu sengsara menderita. Para pelajar pemuda itu takut gagal karena kalau gagal masa depannya tidak menyenangkan. Ya, mulai masuk ke usia-usia fase selanjutnya kita itu takut tua. Dan kita harus merasakan apa yang dikatakan tubuh ini akan merosot. Banyak orang takut sakit. Banyak orang takut mati. Tapi izinkan saya kepada bapak-bapak ngomong. Hari ini banyak bapak-bapak yang takut istri. Takut juga itu. Saudaraku, kasih itu melenyapkan ketakutan itu. Dan inilah yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, sudah tampilkan, yaitu gambar dari seorang misionaris, seorang yang bernama Jim Elliot, itu bersama istri Elizabeth Elliot. Nah, saudara, saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan film yang pernah ditampilkan di drama Natal berapa tahun yang lalu, waktu kita mengadakan Natal gabungan. Saya teringat bagaimana kisah 5 orang misionaris yang masih muda belia, belum berusia 30 tahun. Dia pergi ke hutan Amazon di Ekuador, melayani suku Waonari. Dari suku yang sangat primitif sekali, suku yang kanibal. Karena waktu itu zaman batu. Tahun 1956 itu sangat menarik sekali, saudara-saudara. Orang berlima ini bersama istri dan anak melayani sebagai misionaris. Alat komunikasi masih terbatas, masih pakai walkie-talkie itu, pakai radio itu, saudara. Mereka istri di rumah,
komunikasi dengan suami pakai radio itu, saudara. Naik pesawat kecil mendarat di daerah Ekuador itu. Saudara-saudara, berlima terbang dengan pesawat kecil itu. Mereka masih muda belia. Anak-anak ada di antara yang masih ada di kandungan. 5 misionaris ini pergi melayani ke daerah yang sulit sekali. Dan ada seorang anak yang sangat khawatir dengan papahnya. Setiap kali dia ingat papahnya pergi pelayanan, dia khawatir. Dan khawatir enggak pulang lagi. Ketika papa pulang, mereka senang sekali. Satu ketika ada seorang anak dari antara 5 bapak ini, dia berkata, Papa kan punya pistol. Kalau papa punya pistol, nanti waktu menghadapi bahaya, papa bisa gunakan pistol itu. Sang ayah papa ini berkata, tidak nak, pistol bukan untuk membunuh. Kami siap mati, karena kami percaya kami masuk surga. Tapi mereka belum siap mati. Pistol ini bukan untuk membunuh, tapi pistol ini dipakai untuk menembakkan ke atas, untuk memberikan peringatan. Saudara, betul 5 misionaris ini ketika menghadapi suku kanibal itu, mereka mati dengan ujung tombak itu, saudara. Dan di antara 5 itu ada seorang misionaris yang bernama Jim Elliot. Nah, saudara, sangat terkenal sekali kalau sudah melihat secara online, saudara, bagaimana buku-buku yang ditulisnya. Di antaranya adalah autobiografinya Jim Elliot yang ditulis oleh Elisabeth Elliot. Menarik sekali, saudara, karena Jim Elliot itu punya kebiasaan menulis jurnal, diary, agenda, dituliskan. Semua koresponden-koresponden itu dibukukan oleh Elisabeth. Dan saudara-saudara, di antaranya yang sangat menyentuh sekali, ada satu ungkapan dalam bahasa Indonesia terjemahnya, bukanlah orang yang bodoh yang memberikan apa yang dia tidak bisa pertahankan untuk mempertahankan apa yang tidak mungkin diambil daripadanya. Dan ini tulisan ini dalam bahasa Inggris itu ditempelkan sekarang ada di pintu asrama sebuah college, sebuah seminari, Wheaton College itu ada di Illinois. Dan di situ saudara-saudara itu dituliskan 7 tahun sebelum Jim Elliot meninggal. Dan 7 tahun itu setelahnya saudara-saudara sungguh terjadi, saudara. Dan di seminari Jim Elliot di kota Illinois, saudara, saya kalau melihat kampus itu, saudara, itu kampus yang penuh dengan kenangan darah kaum martir. Di antaranya adalah, maka kita bisa menyaksikan misionaris yang bernama Jim Elliot. Saudara-saudara, yang menarik bagi saya, tulisan-tulisan ini, saudara, itu ditulis 7 tahun sebelum dia meninggal, saudara. Kalau dia meninggal dicatat hitung-hitung umur 28 tahun. Jim Elliot meninggal 28 tahun, sangat muda. Berarti menulis statement ini di usia 21 tahun. Saudara bisa membayangkan anak remaja yang berusia 21 tahun. Pikiran yang matang, pikiran yang begitu cemerlang. Kehidupan yang dalam, saudara. Maka Jim Elliot dalam satu bukunya ditulis oleh Elisabeth, yaitu ada satu judul, True Gates of Splendor. True Gates of Splendor. Buku ini diberi judul oleh istri Jim Elliot karena ini diangkat dari sebuah lagu hymn. Lagu yang indah yang sering kali dinyanyikan 5 misionaris tadi. Saudara-saudara, lagu yang mengatakan, waktu kami melewati gerbang kemuliaan, yang ada kami sebagai pemenang. Sebagai pemenang bersama Tuhan di dalam kekekalan. Itulah yang diungkapkan dari pengalaman Jim Elliot. Mereka begitu siap menghadapi masa depan, siap tidak takut menghadapi kematian sekalipun. Karena ada kemuliaan, ada kemenangan dalam kehidupan bersama Tuhan di dalam kekekalan. Saudara sekalian, biarlah kalau kita menyaksikan Kisah Para Rasul 20, maka saya bisa mengangkat kesaksian Jim Elliot adalah Paulus
di abad kini, yang memiliki tekad, yang memiliki komitmen. Saya rindu sekali jemaat Tuhan, setiap pribadi memiliki tekad, komitmen menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi orang opa dan oma, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sungguh. Karena itu akan mengalir dan akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kata-kata kita, mempengaruhi perbuatan kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi motivasi hidup kita. Pertobatan Paulus adalah pertobatan yang beres, yang selesai, yang tuntas. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin.